Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimanapun bangsa dan negara ini harus diselamatkan. Terlalu dahsyat bila bangsa dan negara ini pecah, hancur, berantakan. Itu pihak asing sudah menunggu untuk memecah belah bangsa ini, untuk membuat negara Indonesia menjadi beberapa negara yang nantinya mereka akan bagi porsi. Jadi kalau Indonesia terus ribut di dalam negeri, rakyat tidak percaya kepada pemerintah, kepada presiden, kepada Prabowo, maka yang pertama akan lepas adalah Papua, seluruh Papua. Karena di situ ada kepentingan Australia didukung oleh Amerika dan negara-negara tetangganya, Papua Nugini, New Zealand dan lain-lain. Itu jelas, itu menunggu waktu saja itu. Kalau di dalam negeri rapuh, tapi kalau dalam negeri kuat, pemerintah memperhatikan kondisi keadaan rakyat, terutama masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, insya Allah selamat. Kemudian yang kedua akan lepas adalah Kalimantan. Karena Kalimantan, seluruh Kalimantan, Pulau Kalimantan itu adalah ada kepentingan Cina di situ dan lebih dekat dengan Cina. Kalau Papua dekat dengan Australia, didukung Amerika dan negara tetangganya, negara sebelahnya. Kalau Kalimantan itu ada Cina. Cina negara penduduk paling banyak di dunia dan sekarang sebagai negara superpower, malah bersaing lebih kuat daripada Amerika mungkin secara ekonomi dan politik dalam negeri stabil karena dia sosialis komunis. Rakyat tidak bisa bicara, tapi makan dijamin. Rakyat tidak boleh main politik, main kritik, tapi kerja dijamin. Nggak ada dalam negeri, dikirim ke luar negeri. Jadi Kalimantan akan lepas dengan mudah karena rakyat Kalimantan pun sudah muak dengan Indonesia yang sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Begitu juga seperti Papua, rakyat Papua sudah memberontak. Memang di dalamnya ada pemberontakan, jadi nanti didukung oleh asing. Jadi dua segera akan lepas. Yang ketiga, Maluku. Maluku juga di situ ada bara api yang dari dulu, RMS, Republik Maluku Selatan, yang dari dulu memberontak. Sewaktu baru mereka memberontak, tidak mau ikut Indonesia. Di situ lebih mayoritas non-muslim. Dia tidak mau ikut pemerintah Soekarno. Jadi sudah berapa kali berontak, memang tidak berhasil. Dia didukung oleh negara-negara dari Eropa. Portugis dan lain-lain. Jadi itu juga bisa lepas dengan mudah. Ketiga, Aceh memang tidak pernah mengaku kemerdekaan bersama Indonesia. Dia rakyatnya menyatakan Indonesia menipu, mengambil alih Aceh, dan Aceh ditipu dengan dinyatakan akan diberikan daerah otonomi khusus, daerah istimewa. Akhirnya Aceh menyumbang segala-galanya untuk Jakarta, tapi akhirnya Soekarno menipu Aceh. Dan terus menerus terjadi pemberontakan, damai, sampai sekarang rakyat Aceh yang tidak ada kekuasaan, dia merasa Aceh negara berdaulat, bukan di bawah Indonesia. Jadi Aceh itu segera akan lepas bila di dalam negeri goyang, dalam negeri rapuh. Maka oleh karena itu kita harus ingatkan Prabowo. Karena sekarang ini rakyat minta supaya Prabowo mengadili Jokowi. Kembali ke situ lagi, karena sekarang judulnya adalah Jokowi yang membuat negara rusak dan rakyat menderita, yang membuat ekonomi, politik, hukum morat-marit. Kemudian secara keamanan di dalam negeri adalah
pengamanan secara penindasan, rekayasa, pilih kasih, itu rakyat merasakan. Jadi dia mengharapkan kepada Prabowo, walaupun dulu dia enggak mendukung Prabowo, mendukung Anies, tapi setelah Prabowo jadi presiden semua suka karena sudah sangat bosan dengan Jokowi. Tetapi rakyat meminta supaya Prabowo mengadili Jokowi, memproses Jokowi terhadap segala kejahatannya, kejahatan secara politik, kemanusiaan, HAM, pelanggaran HAM atau korupsi oleh dia dan keluarganya. Itu yang diharapkan. Terus menerus berbagai kelompok masyarakat menekan Prabowo, tapi Prabowo belum bisa bertindak, belum mau bertindak. Dia masih menunggu menengok momen yang tepat. Tetapi bila salah, rakyat tidak sabar, provokasi dari luar masuk, oligarki menginginkan juga Indonesia rapuh, tidak stabil, sehingga mudah sekali Indonesia ini digoyang, dihancurkan, dipecah belah. Oleh karena itu, pemerintah terutama Prabowo dan kabinetnya dan para aparat penegak hukum, penjaga keamanan negara, intelijen, dan macam-macam harus kompak, harus bersatu menyelamatkan bangsa dan negara ini. Masalah kekayaan pribadi, sebenarnya mereka pejabat ini sudah lebih. Jangan lagi tamaklah, pikirlah untuk keutuhan bangsa dan negara. Bersatulah bersama Prabowo untuk menyelamatkan negara ini dengan cara memproses Jokowi sehingga rakyat merasa dihargai. Setelah itu perbaiki ekonomi, perbaiki politik hukum dan lain-lain. Itu salah satu cara. Janganlah sampai negara ini pecah dan bubar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.